Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya R. Aditya Cokronegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bahan ajar BIPA tingkat mahir tentang upacara dan perayaan adat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian upacara dan perayaan adat. Upacara adat secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu berupa upacara dan adat. Upacara sendiri adalah rangkaian suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan aturannya sesuai dengan tujuan. Sedangkan adat berarti merupakan perwujudan dari kebudayaan. Fungsinya sebagai pengaturan pada tingkah laku. Adat sendiri juga merupakan kebiasaan yang bersifat magis yang religius, berasal dari kehidupan sebuah penduduk asli. Secara lebih jelas, dapat dikatakan bahwa upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Upacara adat secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi upacara dan perayaan adat. Upacara adat memiliki fungsi spiritual karena upacara adat mampu membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram, dan selamat. Fungsi sosial bermaksud semua yang menyaksikan upacara adat dapat memperoleh atau menyerap pesan-pesan yang disampaikan dalam upacara tersebut. Kemudian yang ketiga ada tujuan upacara dan perayaan adat. Upacara adat di Indonesia mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk menghormati Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan para leluhurnya sekaligus juga sebagai wujud dalam melestarikan budaya dari generasi ke generasi yang lain. Kemudian, upacara adat di Indonesia mempunyai tujuan sosial yang bisa dilihat di dalam kehidupan berbagai masyarakatnya. Tujuan tersebut diantaranya seperti sosial pengendalian sosial media, norma sosial, dan pengelompokan sosial. Kemudian yang ketiga untuk pengintegrasian di antara pandangan hidup dan etos. Etos yang dimaksud adalah sistem pada nilai budayanya. Kemudian yang selanjutnya ada untuk keselamatan diri, keluarga, serta masyarakat dalam suatu lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, nilai yang terkandung dalam upacara dan perayaan adat. Nilai yang terkandung di dalamnya itu yang pertama ada nilai ketuhanan. Kemudian ada nilai mental dan moral. Ada nilai etos kerja, nilai toleransi, dan juga nilai gotong royong. Kemudian yang kelima, ada jenis-jenis upacara dan perayaan adat di Indonesia. Ada beberapa jenis yang ada pada upacara adat di Indonesia berdasarkan waktu pelaksanaannya. Upacara itu pun telah dilaksanakan secara turun-temurun. Biasanya dilakukan berdasarkan kepercayaan daerahnya masing-masing. Adapun beberapa jenis contohnya di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada upacara kelahiran anak. Salah satu contohnya yaitu upacara Jatakarma Samskara dari daerah Bali. Upacara adat ini adalah upacara untuk kelahiran bayi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Berbagai doa akan dilantunkan ketika pelaksanaan upacara adat Jatakarma Samskara, supaya bayi mempunyai suatu kebaikan untuk masa depannya. Biasanya ayah sang bayi akan diminta untuk menyentuh atau mencium bayinya, sekaligus membacakan suatu mantra pemberkatan pas di telinga buah hati. Mantra itu berisi harapan buah hatinya kelak supaya berumur panjang dan menjadi anak yang pintar. Kemudian yang kedua yaitu upacara saat ada kematian. Salah satu contohnya yaitu upacara Rambu Solo di Toraja. Rambu Solo merupakan suatu upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat di Toraja. Dilaksanakan untuk menyempurnakan kematian pada para jenazah. Tujuan diadakannya Rambu Solo adalah agar arwah jenazah dari sanak saudara atau keluarga diantarkan, yaitu supaya kembali serta berkumpul dengan arwah-arwah dari nenek moyang dalam satu daerah peristirahatan setelah meninggal. Pada saat praktiknya, upacara adat di Indonesia dari Toraja itu
menjadi salah satu upacara terbesar bagi masyarakat Toraja. Keluarga jenazah tersebut akan menyembelih kerbau berjumlah banyak sebagai bentuk perayaan. Bahkan mereka membuat perayaannya secara besar-besaran. Kemudian yang selanjutnya ada upacara sebagai wujud memohon ampun kepada Sang Pencipta. Salah satu contohnya yaitu upacara Kasada di Tengger, Jawa Timur. Upacara adat di Indonesia dari suku Tengger tersebut dinamakan Kasada, yang dimiliki oleh masyarakat pemeluk ajaran agama Hindu. Upacara ini pun dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon ampun kepada Dewa Pencipta atau Brahma. Suku Tengger biasanya akan melempar sesuatu yaitu berupa sesajen menuju ke kawah dari Gunung Bromo. Sesajen tersebut misalnya seperti hasil ternak, buah-buahan, sayuran, bahkan hingga uang. Kemudian yang selanjutnya ada upacara sebagai bentuk rasa syukur. Salah satu contohnya yaitu upacara pesta bakar batu yang berasal dari Papua. Upacara bakar batu merupakan upacara ritual dengan cara memasak bersama, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada pemberi kehidupan atas karunia yang telah diberikan. Bakar batu juga sebagai alat silaturahmi dan ajang saling mempererat persahabatan sesama etnis di Papua. Upacara ini biasanya dilakukan untuk menyambut perayaan khusus atau kabar bahagia tentang apa yang sudah dialami. Pada masa lampau, upacara bakar batu ini dilakukan untuk mengumpulkan anggota suku untuk berperang atau melakukan pesta ritual sebagai ungkapan kegembiraan setelah melakukan tugas peperangan antar suku. Upacara ritual masak bersama ini menggunakan media batu yang dibakar sampai membara. Dulu dalam sejarahnya, bakar batu bagi masyarakat Pegunungan Tengah Papua adalah pesta daging babi. Namun sekarang di sejumlah tempat, pesta bakar batu sudah tidak lagi hanya dengan daging babi, tetapi juga menyediakan daging ayam yang akan disuguhkan untuk mereka yang tidak bisa makan babi. Selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan. Upacara adat Indonesia sendiri memang sangat beragam. Terlebih Indonesia mempunyai wilayah mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan Merauke di Papua. Hal itu pun semakin membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, tradisi, bahasa, pulau, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan dilengkapi dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bahan ajar BIPA tingkat mahir tentang upacara dan perayaan adat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.